Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai pencernaan dan absorpsi protein dan asam nukleat. Suara saya jelas ya? Jelas dokter. Jelas dokter. Alhamdulillah. Protein itu adalah senyawa polimer yang monomer penyusunnya itu adalah asam amino. Jadi asam amino gabung jadi satu menjadi protein. Pencernaan protein secara mekanik terjadi di kavum oris. Selanjutnya pencernaan secara kimiawi terjadi di gaster, duodenum, jejunum. Ada beberapa penulis yang menyatakan bahwa di gaster untuk tekstur-tekstur tertentu gaster itu juga bisa melembutkan makanan tersebut. Pepsin misalnya dihasilkan oleh sel chief gaster, kemotripsin dihasilkan oleh pankreas, dan tripsin dihasilkan juga oleh pankreas. Tiga enzim tersebut akan menguraikan molekul protein menjadi peptida dan monomernya yaitu asam amino. Ini adalah sekilas apa yang diperlukan untuk mencernakan protein. Pepsin, kemotripsin, tripsin, pepsin ini dihasilkan oleh gaster, sedangkan yang lainnya dihasilkan oleh pankreas. Asam amino itu saling berhubungan satu dengan lain melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini asam amino, kemudian ini asam amino, kemudian gugus hidroksil dari asam amino ini langsung berikatan dengan gugus hidroksil dari asam amino yang lain. Terlepas sebagai H2O, kemudian sisanya itu akan membentuk hubungan atau ikatan peptida antara asam amino yang satu dan asam amino yang lain. Di sini pembentukan ikatan-ikatan itu berapapun panjang dari asam amino yang terjadi, yang terbentuk, itu selalu akan mempunyai yang disebut sebagai N-terminus atau akhir dari rangkaian peptida itu. Kalau yang bagian bebasnya itu NH2 atau NH3 itu disebut sebagai N-terminus. Sedangkan yang di sini itu yang terbebas, yang bebas tidak ada ikatan lain adalah C-terminus. Nah, rangkaian peptida itu selalu posisinya seperti ini. Ujung satunya itu NH3, ujung lainnya karboksil. Di tengah-tengahnya ini bisa digabungkan beberapa asam-asam amino yang lain. Tapi ujungnya seberapapun panjangnya, mau 1000 asam amino atau 2000, ujung terakhir itu selalu NH3 atau COOH. Kemudian peptida, apa yang dimaksud peptida? Peptida itu adalah potongan-potongan kecil dari protein. Kalau protein itu rangkaian peptidanya itu panjang sampai ribuan, sedangkan kalau di sini peptida ini kurang dari 10 biasanya. 2, 5, 7. Itu jadi enzim-enzim protease tadi itu memutus ikatan peptida itu sehingga menjadi potongan-potongan kecil. Kalau tadinya rangkaiannya itu ribuan, maka dia akan menjadi potongan-potongan kecil, menjadi 2 asam amino, 3 asam amino, 7 asam amino, dan seterusnya. Struktur dari protein yang pertama adalah struktur primer. Ini
berupa rantai panjang, kemudian struktur protein yang sekunder, yang primer itu bertekuk-tekuk, sederhananya seperti itu. Bisa membentuk alpha helix seperti ini atau lempengan. Jadi dia membentuk lempengan dulu, setelah itu baru bertekuk-tekuk. Nah, helix atau bentuk plitid lempengan ini, kalau itu ditekuk-tekuk lagi, dia akan menjadi struktur tersier. Nah, struktur tersier yang bergabung menjadi satu, minimal ada 2 struktur tersier, itu disebut sebagai struktur kuartener. Berikutnya, apa yang dimaksud sebagai struktur primer protein? Struktur primer protein itu adalah protein yang merupakan rantai panjang seperti tadi gambar yang pertama tuh ya. Ya, asam-asam aminonya hanya ini, panah ini. Seberapapun panjang, mau 2, mau 3, atau mau beribu, rantai asam amino ini di struktur primer, yang terakhir itu selalu ujung N ini atau ujung karboksil. Nah, ini tadi reaksinya sudah ada ya. Nah, ini yang seperti tasbih ini adalah struktur primer. Mereka yang bulat-bulat ini asam amino, dan antara asam amino dan asam amino yang lain itu akan berhubungan dengan ikatan peptida. Struktur yang seperti tasbih itu memanjang itu bertekuk-tekuk dengan tekukan yang khusus yang disebut sebagai struktur helix alpha. Struktur helix alpha seperti ini. Struktur helix alpha ini mudah sekali terjadi karena energi untuk membentuknya itu sedikit sekali. Nah, struktur itu terbentuk karena adanya ikatan dari karbon ini. Nah, cirinya adalah posisi karbon ini CO selalu ada di ikatan antara H dan O, disebut sebagai ikatan hidrogen. Ini ikatan alpha helix. Ya. Kemudian lengkungannya dari alpha helix itu berputar searah jarum jam. Kemudian bagaimana struktur tersier dari protein? Struktur tersier dari protein tadi secara sederhana dikatakan bahwa struktur sekunder kalau bertekuk-tekuk lagi dengan tekukan yang spesifik untuk setiap protein itu disebut sebagai struktur tersier. Kelihatannya memang seperti seolah tertekuk, asal tertekuk, tapi tidak, saudara. Setiap protein punya cara bertekuk untuk menjadi struktur tersier itu secara tersendiri, dengan sudut tersendiri, dengan sudut-sudut yang spesifik itu, maka akan timbul jenis protein-protein tertentu atau enzim-enzim tertentu yang dibentuk oleh protein dengan tekukan-tekukan khusus tersebut. Nah, di sini Anda mungkin akan berpikir mana tekukannya tersier. Iya, tidak dibuat rumit, karena kalau rumit nanti kita tidak bisa belajar mengenai apa ikatan yang menyebabkan terbentuknya struktur tersier. Kalau struktur primer tadi disebabkan utamanya oleh ikatan peptida, hanya itu saja. Jadi bentuk protein itu akan memanjang. Kalau helix itu karena ikan hidrogen antara CO di
alfa helik. Nah, sekarang alfa helik itu masih harus ditekuk-tekuk lagi oleh ikatan-ikatan. Nah, ikatan-ikatan itu digambarkan di sini nih, yaitu interaksi hidrofobik seperti ini. Kemudian ikatan hidrogen. Interaksi hidrofobik itu adalah interaksi antara asam-asam amino yang tidak suka air. Jadi asam-asam amino yang tidak suka air cenderung ada di dalam gumpalan protein itu. Dia berlindung di bagian tengahnya karena kita tahu sitoplasma atau sel itu 90% itu atau lingkungan dari sel itu 80% itu adalah air. Karena itu asam-asam amino yang hidrofobik yang takut air itu akan terletak di dalam, disusun di dalam. Ini adalah, nah, karena ada di dalam, maka antara asam-asam amino yang hidrofobik itu saling berdekatan satu dengan yang lain. Nah, kalau mereka saling berdekatan satu dengan yang lain, maka molekulnya itu akan terjadi ikatan. Nah, ikatan ini yang membentuk struktur tersier itu salah satunya. Nah, ikatan yang kedua adalah ikatan hidrogen ini. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi antara gugus R dari asam amino yang mengandung OH. Jadi di sini asam amino yang satu ini ya mengandung gugus OH, sedangkan asam amino yang ini kan mengandung gugus O dari gugus karboksil ini. Nah, ikatan antara hidrogen dan oksigen ini disebut sebagai ikatan hidrogen sini. Ini juga yang menyebabkan struktur sekunder dari asam amino itu tertekuk. Nah, kemudian ada disulfida bridge atau jembatan disulfida atau ikatan disulfida. Ini terjadi antara asam-asam amino yang gugus R-nya itu mempunyai sulfur nih. Contohnya sistein. Nah, mereka itu akan saling mempunyai gugus S ini SH, biasanya kalau terbebas ini SH. Nah, yang mempunyai gugus SH itu nanti mereka akan saling berikatan membentuk ikatan disulfida. Nah, yang terakhir ini ikatan ionik. Nah, ikatan ini terjadi antara karboksil yang bermuatan negatif dengan NH4 yang bermuatan positif dari masing-masing asam amino dari rantai itu. Ini menyebabkan ikatan ionik. Nah, 4 jenis ikatan ini nanti yang akan membuat struktur alfa helik atau struktur sekunder dari protein itu menjadi tertekuk-tekuk dan nantinya akan bergumpal. Sehingga protein yang isinya terdiri dari beribu-ribu asam amino itu tidak memanjang seliweran ke sana kemari, jadi ringkas jadi satu. Nah, kondisi yang ringkas menggumpal jadi satu ini itu yang menyebabkan asam-asam amino yang sifatnya hidrofobik takut air itu diposisikan di bagian tengah, sedangkan yang di bagian luar dari gumpalan itu isinya adalah asam-asam amino yang hidrofilik yang suka air. Jadi asam amino ada 2, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Nah, selanjutnya setelah ada struktur tersier, maka ada struktur kuartener. Nah, struktur kuartener ini sederhana, saudara. Asal ada struktur tersier, maka dia akan bergabung dengan struktur tersier yang lain. Nah, gabungan antara struktur tersier dan struktur tersier itu disebut sebagai struktur kuartener. Oleh karena itu, struktur kuartener yang paling kecil adalah gabungan antara 2 struktur tersier. Hemoglobin kita itu terdiri dari 4 struktur tersier. Jadi punya struktur kuartener yang terdiri dari 4 struktur tersier. Selanjutnya, ini adalah enzim alfa amilase. Dan hemoglobin, contoh dari struktur kuartener. Ini yang sebelah kiri,
itu adalah amilase, sedangkan yang ini adalah hemoglobin. Di sini hemoglobin itu terdiri dari struktur kuartener yang terdiri dari 4 struktur tersier. Nah, 2 struktur tersiernya itu sama, itu yang berwarna hijau ini, dan 2 lagi sama, terdiri dari struktur tersier. Jadi ada 2 jenis struktur tersier yang sama. Tapi struktur kuartenernya ada 4 nih. Berikutnya, nah ini tadi yang dimaksud sebagai hidrofobik atau hidrofilik. Nah, ini hidrofobik region. Ini adalah bagian yang terdiri dari asam-asam amino yang tidak suka air. Sedangkan hidrofilik itu adalah yang hijau ini, itu adalah bagian asam-asam amino yang suka air. Jadi kalau ini adalah struktur struktur primer ya, yang memanjang. Jadi asam amino yang suka air dan yang tidak suka air sama terpapar air kalau strukturnya memanjang seperti ini. Karena itu diperlukan struktur tersier. Tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya ini yang merah-merah yang bersifat tidak suka air ini berkumpul di bagian dalam, sedangkan yang di luar-luar ini adalah asam amino yang bersifat hidrofilik. Dia suka air, bahkan dia bereaksi bisa berikatan dengan air. Selanjutnya, ini di dalam ini isolated protein. Jadi kalau dia proteinnya itu diuraikan benar-benar hanya protein saja isinya ya. Sedangkan kalau ini, kalau protein itu dicampur di dalam air, ada kecenderungan bagian-bagian yang tidak suka air itu akan masuk ke bagian dalam. Karena itu kemudian kita mengenali apa fungsi dari struktur tersier dari suatu asam amino. Kenapa dari suatu protein? Mengapa protein itu bentuknya selalu bergerumpul? Selanjutnya, tadi itu sudah protein ya, struktur protein. Asam amino, ikatan peptida, ikatan hidrogen alfa helik, kemudian struktur tersier ada 4 ikatan. Tadi ada ionik, ada van der Waals, ada sulfida bridge, kemudian ada ikatan hidrogen. Kemudian yang terakhir adalah ada ikatan tertentu, ikatan hidrogen ionik yang menggabungkan struktur tersier dan struktur tersier menjadi struktur kuartener. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita mulai ke histologi pankreas dan gaster. Ini adalah gaster, Anda tahu ini adalah bagian dari GI tract. Dan pankreas itu adalah enzim-enzim yang diperlukan untuk pencernaan protein yang ada di setelah gaster, jadi duodenum sampai ileum. Nah, ini pankreas secara histologi seperti ini. Ini adalah pulau Langerhans. Pulau Langerhans dalam pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan hormon. Nah, di luar pankreas ini ada sel asinar. Sel asinar ini yang nanti akan menghasilkan enzim. Untuk metabolisme diperlukan hormon dan enzim tentu saja. Tapi untuk pencernaan yang utama itu adalah diperlukan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, nanti bagaimana pankreas itu menghasilkan enzim dan hormonnya, ada enzim tertentu lah, dan ada hormon tertentu lagi. Tapi yang utama yang harus Anda ketahui adalah bahwa pankreas itu bisa menghasilkan hormon dan enzim untuk pencernaan. Berikutnya, yang kedua, berikutnya adalah fungsi endokrin dari pankreas. Saya ulangi, pankreas ada 2,
berfungsi endokrin dan berfungsi eksokrin. Endokrin menghasilkan hormon, sedangkan eksokrin itu menghasilkan enzim untuk pencernaan. Fungsi endokrin sudah Anda pelajari di tingkat 1. Nah, ini di tingkat 1 semester kedua ya. Ini islet cell. Ya, hasilnya hormon. Ini acinar cell, hasilnya enzim. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini acinar cell itu menghasilkan enzim. Di sini fungsi eksokrin pankreas dilaksanakan oleh asini dan ductus pankreas. Asininya itu menghasilkan berbagai enzim, sedangkan ductus pankreas eksokrin itu adalah sarana untuk mengeluarkan enzim itu dari pankreas. Di sini ini ductusnya, kemudian nanti dikeluarkan ke duodenum. Pankreas itu mengeluarkan enzim-enzimnya ke duodenum. Demikian juga gallbladder juga mengeluarkan enzim-enzimnya ke duodenum. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh pankreas tidak lewat ini, tapi dia langsung ke aliran sistemik darah, pembuluh darah. Nah, di sini sel asini ini bulat-bulat yang mirip dengan alveolar ya. Kemudian kalau diiris bentuknya seperti ini. Kemudian ini ductusnya. Berikutnya, nah, ini bagaimana bikarbonat dihasilkan oleh pankreas. Jadi saudara, pankreas itu selain menghasilkan enzim, dia juga menghasilkan bikarbonat. Bikarbonat ini diperlukan untuk menetralkan sime yang berasal dari pencernaan gaster. Di sana kan ada asam, asamnya tinggi. Nah, kalau dia masuk ke duodenum, maka enzim duodenum enzim dari pankreas ini tidak akan tahan dengan sime yang sangat asam itu. Agar supaya enzim-enzim ini bisa melakukan lanjutan pencernaan, maka sime tadi harus keasamannya ditingkatkan atau dijadikan sedikit lebih basah. Untuk itu diperlukan bikarbonat. Jadi sebelum enzim keluar, maka wajib pankreas itu mengeluarkan bikarbonat. Nah, setelah pH dari sime tadi meningkat, baru enzimnya dikeluarkan. Ini adalah bagaimana pembentukan dari karbonat tadi. Jadi ini terjadi di sel pankreas dengan sendirinya. Bahannya adalah CO2. CO2 dari mana? Banyak. Hasil metabolisme terakhir itu CO2. Tidak usah dari udara. Tubuh kita itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu masuk ke sel sini ya. Kemudian oleh enzim karbonik anhidrase, CO2 itu akan dirubah menjadi H2CO3 mestinya. Kemudian H2CO3 itu akan dirubah menjadi HCO3- ini, kemudian dengan proton atau H+. Nah, H+ yang terbentuk itu nanti akan dikeluarkan dari sel sini itu. Nah, untuk mengeluarkan H+ ini Na masuk. Nah, Na itu letaknya di luar sel. Kalau dia masuk ke dalam sel, maka sel itu akan kelebihan Na. Untuk itu ada mekanisme untuk mengeluarkan Na itu lagi. Caranya adalah Na keluar, kalium yang di luar sel itu akan masuk. Karena kalau kalium memang benar masuk karena posisinya memang dia lebih banyak di intraseluler daripada di ekstraseluler. Nah, ini memerlukan ATP. Ini
eh, perlu energi untuk melakukan itu. Nah, selanjutnya HCO3 karbonat yang terbentuk tadi itu akan dikeluarkan kemana ya? Ke lumen, ini menjadi karbonat. Ya. Kalau dia keluar itu tidak keluar dengan sendirinya, dia keluar ke lumen, maka dari lumen itu harus ada kalsium yang masuk. Maksud saya klorida yang masuk. Kemudian klorida itu akan dikeluarkan lagi secara bebas menuju lumen lagi. Nah, kemudian di sini ada natrium dan H2O. Ini natrium yang ada di intracellular fluid ini tadi, ini bisa keluar ke arah lumen melalui ini alur bebas ya. Sela-sela di antara dua sel ASI ini dia masuk. Jadi ini reaksi singkat bagaimana pankreas itu membentuk bikarbonat yang bersifat basa yang nantinya akan menetralkan atau meningkatkan pH dari sime yang asam. Sime tadi adalah hasil cerna dari gaster. Jadi nanti kemana? Ya dikeluarkan melalui ductus untuk dikirim ke duodenum. Berikutnya ini mekanisme yang lebih lebih komplit. Ya, ini ada penjelasannya pertukaran antara natrium dan kalium melalui Na pompa natrium kalium. Kemudian di sini Cl masuk, jadi gambarnya lebih bagus dan penjelasannya lebih lengkap. Nah, di sini satu yang di sana tidak disebutkan adalah ada cholecystokinin. Jadi cholecystokinin itu dihasilkan oleh duodenum. Nah, duodenum ini kalau nanti ada sime yang keluar dari gaster, maka keasaman dari sime itu akan memicu cholecystokinin ini. Nah, cholecystokinin ini nanti akan menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat atau enzim-enzim yang lain. Tapi ini khususnya mengeluarkan bikarbonat agar segera menetralkan sime yang masuk tadi. Ini yang tidak ada di slide nomor 13, tapi saya sarankan Anda pelajari dulu slide 13. Kalau Anda sudah paham itu, Anda baru bisa baru nyaman untuk mempelajari yang lebih kompleks. Sebetulnya tidak kompleks, gambarnya saja yang sangat rinci. Jadi di sini misalnya ada astikulin. Jadi untuk sarafnya, dia adalah saraf yang mengeluarkan astikulin ini untuk mengaktifkan pankreas bersama-sama cholecystokinin pada saat sime yang bersifat asam itu masuk ke dalam duodenum. Nah, di sini juga di dalam sel nanti akan terjadi pengeluaran sel dari sarkolema, pengeluaran kalsium maksud saya dari sarkolema ya. Kemudian kalsium ini akan menstimulasi enzim kinase. Kinase ini yang nanti akan menstimulasi salah satunya terbentuknya bikarbonat tadi. Selanjutnya, sekarang apa yang dimaksud dengan pancreatic juice? Pancreatic juice itu adalah seperti gastric juice, jadi cairan dari pankreas. Nah, cairan dari pankreas itu isinya apa? Yang pertama dia mengandung H2O, itu sudah jelas ya, H2O dari interstisial itu masuk melalui antara dari sel-sel asinar untuk menuju ke ductus. Kemudian bikarbonat, nah sisanya adalah enzim-enzim. Ya, enzimnya apa? Di sini enzim yang dikeluarkan itu sebetulnya adalah enzim yang belum aktif. Enzim-enzim yang belum aktif itu disebut sebagai simogen. Nanti simogen ini
itu akan diaktifkan oleh aktivator-aktivatornya. Di sini simokinnya ada tripsinogen, kemotripsinogen, protease, dan seterusnya sampai di sini profosfolipase. Nah, kemudian enzim-enzim simogen ini atau enzim yang tidak aktif ini diaktifkan oleh yang aktivator ini. Jadi kalau tripsinogen, dia diaktifkan oleh enterokinase, kemotripsinogen, proelastase, prokarboksipeptidase, dan profosfolipase itu semua diaktifkan oleh tripsin atau tripsinogen yang sudah aktif. Jadi yang diaktifkan membentuk tripsin, maka sudah semua enzim-enzim yang tidak aktif itu akan diaktifkan oleh tripsin ini. Selanjutnya, sekarang kita awali tadi enzim-enzim yang diperlukan untuk pencernaan protein dihasilkan oleh pankreas, ya, untuk mencernakan protein dari duodenum ke bawah, jadi di usus halus. Nah, sekarang bagaimana pencernaan protein di gaster? Karena gaster juga mampu mencerna protein. Di sini protein itu mengawali pencernaan awal itu ada di gaster. Kalau di mulut, pencernaan protein itu pencernaan mekanik saja oleh gigi-gigi kita. Dan saliva yang mencampur protein itu supaya menjadi lebih mudah dilunakkan dan lembut. Supaya protein di gaster itu keluar, di sini ada beberapa fase. Yang pertama ini adalah fase sekresi dari getah lambung. Jadi ada vagal center atau pusat nervus vagus di medula. Di sini ada 3 fase, ya. Fase pertama itu adalah fase sefalik. Fase sefalik itu efferentnya ke bawahnya itu adalah nervus vagus. Ini melalui mata. Kemudian ada gastric phase atau fase gastrik. Fase gastrik ya sesuai dengan namanya, itu ada di gaster. Kemudian yang terakhir itu adalah fase intestinal, ya sesuai dengan namanya, diawali di duodenum. Cephalic phase ini yang melihat mata, saudara. Mulai dari mata Anda melihat sesuatu, membau dan sebagainya. Tapi utamanya itu adalah mata. Sedangkan di sini vagus itu kan parasimpatis. Nah, parasimpatis asetilkolin, maka asetilkolin ini nanti akan memicu sel-sel mukosa dari gaster itu untuk menghasilkan pepsin. Kemudian kalau gastric phase ini di sini ada di bagian otot dari lambung itu, jadi antara otot longitudinal sirkuler itu selalu ada saraf. Nah, saraf itu ya nanti akan berhubungan dengan nervus vagus. Nah, di sini akan terjadi stimulasi dari enzim gastrin dan histamin, ya. Awalnya dihafalkan saja, ya. Nanti di bawah, di belakang itu Anda akan melihat beberapa mekanisme yang lebih jelas. Jadi yang pertama cephalic phase itu mata. Maka saraf dari nervus vagus itu akan mengaktifkan sel-sel mukosa dari gaster untuk menghasilkan pepsin. Kemudian berikutnya gastric phase. Nah, gastric phase ini nanti ada gastrin dan histamin, ini hormon yang juga dipicu oleh vagal reflex. Nah, kemudian setelah itu yang ke bawah, intestinal phase ini juga
melibatkan nefus vagus juga, karena cara kerja dari GI tract itu kan asetilkolin ya, dari vagus. Kemudian di sana juga ada mekanisme hormon. Jadi di sini nanti ada hormon sekretin dan sebagainya. Selanjutnya ini di gaster ya, nanti kita akan belajar lebih detail. Ini pencernaan protein dari mulut sampai ke bawah. Pertama di mulut. Sini, ini ada kelenjar air ludah, salivari, tapi utamanya adalah hanya mekanik. Lidah, gigi, otot mengunyah, otot masseter, kemudian tidak ada enzim yang dipergunakan untuk protein. Masuk ke esofagus, kemudian ke lambung. Perhatikan ya, di lambung itu ada HCl. HCl dihasilkan oleh sel parietal. Fungsi dari HCl itu adalah dinaturasi protein yang sudah dipotong-potong oleh gigi. Apa yang dimaksud dengan dinaturasi? Dinaturasi adalah kondisi di mana struktur tersier, sekunder dari protein itu hilang. Dihilangkan oleh HCl ini. Ikatan-ikatan yang menyusun struktur tersier dan sekunder itu dihapus. Yang ada cuma struktur primer. Jadi nanti proteinnya itu akan memanjang. Kemudian setelah dari sini ada pencernaan pepsin. Di sini pepsin dihasilkan oleh sel Chief dalam bentuk pepsinogen yang tidak aktif. Pepsinogen ini nanti akan diaktifkan oleh HCl, dia menjadi pepsin yang aktif. Pepsin ini akan memutus ikatan peptida yang ada di protein yang berstruktur primer tadi menjadi peptida-peptida kecil dengan potongan sekitar 10-15 peptida. Jadi yang protein yang rantainya panjang itu akan dipotong-potong, ikatan peptidanya menjadi protein dengan peptida-peptida pendek antara 10-15. Selanjutnya setelah begitu didorong masuk ke duodenum. Dari duodenum tadi dikatakan kan sime itu penuh dengan HCl. Nah, karena simenya itu tadi asam sekali, maka dia akan memicu salah satunya adalah kolecisstokinin dan sekretin yang ada di sel-sel duodenum itu. Nanti sekretin dan kolecisstokinin itu akan memicu pankreas untuk menghasilkan pancreatic juice-nya yang terdiri dari bikarbonat. Jadi awalnya bikarbonat keluar dulu untuk menetralkan keasaman dari sema tadi. Kalau pH-nya sudah memenuhi syarat optimal untuk enzim-enzim yang akan mencerna protein tadi, nah baru enzim-enzim yang akan mencerna protein tadi dari pankreas dikeluarkan. Sini ada enzymatic digestion, yaitu oleh chymotrypsin, tripsin. Kemudian juga terjadi absorpsi. Nah, untuk absorpsi ini lumen-lumen di apa namanya? Sel-sel mukosa di lumen duodenum, jejunum dan ilium itu
ada yang bersifat sebagai enzim. Ya, nanti di sana potongan-potongan pendek dari asam amino itu akan diuraikan oleh enzim-enzim yang ada di mukosa itu menjadi asam-asam amino tunggal. Nah, itu nanti yang akan dikeluarkan ke pembuluh darah. Itu yang kanan ya. Kemudian yang kiri seperti ini. Ini lebih jelas lagi. Di sini ada HCl, kemudian mengalami denaturasi, telah dinaturasi dipotong oleh pepsin, kemudian masuk ke sini ke duodenum keasaman dari sime tadi yang tadinya 2 dijadikan pH-nya 6 oleh bikarbonat. Setelah bikarbonat meningkatkan keasaman dari sime, baru enzim-enzim dari pankreas ini untuk mencerna protein dikeluarkan ke duodenum dan seterusnya terjadi pencernaan dan absorpsi. Enzim di gastrointestinal yang bersifat mencerna protein. Sini misalnya gaster itu sel Chief ya. Ini menghasilkan pepsinogen dan sel parietal memproduksi HCl. HCl dipergunakan untuk menghasilkan pepsinogen pepsin. Kemudian terdapat gastrin. Kemudian ada relasi refleks 9 gastrin. Setelah itu enzimnya pepsin A, fundus, pepsin D, pylorus. Ini untuk gaster ya, saudara. Kemudian di gaster itu juga ada renin, aktifkannya. Sedangkan pepsinogen aktifkannya hanya perlu protein hasil akhir peptida. Nah, uraian di sini tertulis lengkap ya, HCl gaster akan menyebabkan protein mengalami denaturasi dan seterusnya. Berikutnya, ini reaksi lengkap. Ya, jadi yang tadi slide-slide tadi itu digabung jadi satu seperti ini. Saya sarankan lagi, jangan baca ini dulu. Baca yang atas-atas dulu satu persatu, kemudian gabungannya menjadi ini. Kalau Anda langsung ke sini nanti stres. Ya, kemudian ini adalah hormon dalam pencernaan protein di gaster. Hanya hormon saja. Hormon di gaster saja yang tadi disebutkan gastrin. Ini sedangkan yang sekretin itu dan kolesistokinin ada di duodenum. Jadi bagaimana mekanisme sekresi HCl tadi kita sudah belajar. Bagaimana cara menghasilkan HCl. Ya, nah sekarang kapan HCl itu, hormon apa yang mempengaruhi sekresi dari HCl? Ini prosesnya. Jadi nervus vagus, kemudian ada makanan. Jadi ini alur mempengaruhinya ya, dipengaruhi oleh nervus vagus. Kemudian ada makanan, ini. Kemudian ada pengaruh kimia itu dari makanan sendiri. Nah, kalau nervus vagus ini panahnya seperti ini, dari ke bawah terus ke sini berpengaruh pada gastrin. Nah, untuk gastrin ini juga dipengaruhi oleh bahan kimia dari protein. Protein itu kan bahan kimia. Nanti ini akan berpengaruh pada gastrin yang dihasilkan oleh gastrin itu oleh sel parietal, saudara. Nah, kemudian pH-nya harus asam.
Gastrin ini akan mempengaruhi sel di bagian fundus ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat di sebelah kanannya itu yang di target adalah sel parietal. Nah, gastrinnya itu secara singkat ke sini ya, tapi kemana dia bereaksi? Anda lihat di sini gastrin itu akan ke H-sel. H-sel itu ada di gaster. Dia menghasilkan histamin. Kemudian histamin ini nanti akan memicu sel parietal untuk menghasilkan hasil. Nah, selain histamin, gastrin ini juga memicu kolesistokinin agar hormon ini memicu parietal untuk menghasilkan hasil. Ini untuk gastrin. Sedangkan untuk nervus vagus yang di atas tuh, ini ada asetilkolin, kemudian ada D-sel, kemudian baru memicu histamin di sini. Jadi histamin sel H yang menghasilkan histamin itu dipicu oleh gastrin, oleh asetilkolin, dan oleh somatostatin yang dihasilkan oleh D-sel. Di mana somatostatin ini hormon? Di mana somatostatin? Dihasilkan oleh pankreas. Nah, selanjutnya, kemudian bagaimana kalau di antrum? Di antrum ini juga dihasilkan gastrin oleh G-sel. Jadi G-sel dihasilkan gastrin, dihasilkan oleh antrum, menghasilkan gastrin, dan seterusnya dia akan atas. Yang harus diperhatikan adalah pH-nya harus asam. Kalau tidak asam, maka produksi gastrin dan somatostatin ini tidak akan dihasilkan oleh D-sel. Di somatostatin ini dihasilkan oleh D-sel dan juga pankreas. Itu sebabnya mengapa jangan terlalu banyak minum soda, karena soda itu basah. Hasilnya nanti keasaman dari lambung itu turun. Akibatnya adalah proses pencernaan yang terjadi di lambung, terutama untuk protein, akan terganggu. Selanjutnya, peran hormon gastrointestinal dalam pencernaan protein. Bisa dibaca sendiri ya, hormonnya apa, lokasinya di mana, kemudian aksi utamanya apa. Di prinsipnya adalah protein HCl merubah struktur, menghapus struktur tersier dan sekunder, tinggal struktur primer. Struktur primer terjadi karena ikatan peptida. Ikatan peptida hanya bisa diputus oleh enzim. Nah, enzim apa yang memutus? Di sini. Nah, kemudian gastrin, kolesistokinin, sekresin ini semuanya adalah hormon yang dipergunakan untuk memicu gaster, pankreas untuk menghasilkan protein ataupun cairan yang bisa dipergunakan untuk mencerna protein. Kemudian pencernaan protein di usus halus dimulai dari duodenum. Gaster sudah ya. Jadi di mulut cuma mekanik. Di gaster sebetulnya cuma HCl dan pepsin saja. Tapi yang membuat heboh itu bagaimana pepsin dan HCl itu keluar. Di sana ada gastrin, ada sel H, kemudian ada sel D yang menghasilkan somatostatin, dan bagaimana hormon-hormon itu
dipicu supaya keluar kalau sarafnya nervus vagus, kalau makanan itu jumlahnya, kalau ada banyak protein di sana maka itu akan memicu gastrin dan sekretin menjadi keluar lebih banyak. Kemudian keasaman. Jadi pH-nya harus rendah, tidak boleh sampai ada sesuatu yang menyebabkan pH itu meningkat. Ya. Setelah itu makanannya sudah sampai ke duodenum. Di duodenum tidak boleh asam. Di duodenum pH tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basa, jadi sekitar 6-7. Baru enzim-enzim untuk protein itu bisa bekerja dengan baik. Dan enzim-enzim yang bekerja untuk di duodenum ini itu berasal dari pankreas dan dari duodenum dan usus halus sendiri. Duodenum dan ke bawahnya itu kan semuanya usus halus ya. Bikarbonat pankreas akan meningkatkan keasaman pH dari enzim. Enzim pankreas melanjutkan mencerna polipeptida menjadi polipeptida rantai yang lebih pendek lagi. Kalau dari gaster tadi 10 sampai 15, nanti di duodenum ini, duodenum dan ke bawah, jejunum dan ileum, nanti akan dicerna menjadi yang lebih pendek, bahkan sampai tunggal asam amino. Selanjutnya, ini secara singkat saya ambil, sebetulnya ini sudah diceritakan yang di atas, tadi bakan-bakan, tapi kalau bakan-bakan rasanya kok kurang bisa jadi sesuatu yang di otak ini bisa nempel lama. Ini ada gambar Pak. Ada gambar, di sini ini pankreas ya, kemudian ini duodenum, duodenumnya diperbesar, tuh. Jadi di sini tripsinogen inaktif, itu aktif menjadi tripsin, itu karena ada enteropeptidase yang ada di mukosa duodenum. Dan nanti setelah tripsin ini diaktifkan, maka kemotripsinogen akan menjadi kemotripsin aktif, kemudian karboksidase ini juga inaktif, juga akan menjadi aktif. Jadi kuncinya nanti tripsin aktif dulu, baru enzim-enzim yang lain akan diaktifkan oleh enzim. Kalau Anda pakai ini kan mengingatnya lebih mudah. Ya. Selanjutnya, enzim dari intestinal dan pankreas untuk pencernaan protein. Ini dari pankreas, ini sumbernya ini. Kemudian di sini SIME itu akan mengaktifkan duodenum untuk menghasilkan sekretin dan kolesistokinin, sudah saya sebutkan ya. Kemudian enzim yang diaktifkan ini adalah ada 4 ini. Kemudian metode aktivasinya, satu substratnya, protein peptida, protein peptida, protein peptida, dan semuanya kecuali yang di bawah ini karboksi peptidase khusus untuk polipeptida dengan ujung karboksil bebas. Tadi Anda sudah belajar bahwa rantai asam amino primer ujungnya itu pasti karboksil atau amino. Dan untuk karboksi peptidase ini, enzim ini dipergunakan untuk memotong ikatan peptida yang protein yang terbebas di bagian luar itu punya ujung karboksil yang bebas. Jadi itu yang dipotong, bukan ujung yang NH3. Nah nanti dipotong di luar itu ujung asam amino yang karboksilnya bebas itu dipotong. Nah nanti berikutnya itu kan juga pasti ujung COH-nya yang bebas. Nah itu nanti dipotong lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya seluruh asam amino itu seluruh peptida, rangkai peptida itu terpotong satu-satu.
menjadi asam amino. Ini fungsinya karboksipeptidase. Berikutnya, usus halus ini sekresi dari kelenjar Brunner dan Lieberkühn dari duodenum. Di enzimnya ini, seperti sudah saya katakan tadi ya, untuk menguraikan atau mencerna protein itu selain gaster, pepsin, pepsinogen, kemudian pankreas, tripsin, kemotripsin dan sebagainya itu. Kemudian usus sendiri, mukosanya itu juga mempunyai enzim-enzim. Di sini adalah aminopeptidase, dipeptidase, polinukleotidase, ini untuk mencerna nukleat. Kemudian nukleotidase. Di sini dia peptida-peptida pendek itu akan diuraikan menjadi asam amino. Kita enzim protease pencerna protein. Golongan protease itu ada 4 macam, yaitu serin protease, aspartat protease, zinc protease, dan cysteine protease. Ini tinggal dibaca sendiri ya. Nah, pankreas itu enzim-enzimnya adalah golongan serin protease, tripsin, kemotripsin, dan elastase. Sedangkan pepsin dan renin itu aspartat protease. Ini juga bagaimana, slide-nya juga saya ulangi lagi. Ini bagaimana pepsinogen diaktifkan oleh HCl menghasilkan pepsin. Kemudian kalau tripsinogen enteropeptidase menghasilkan tripsin, nanti tripsin yang mengaktifkan semuanya ini. Nah, di sini pepsinogen menghasilkan pepsin. Ini merupakan protease umum yang biasanya dipergunakan untuk memutus ikatan peptida antara asam amino yang mempunyai gugus aromatik dan bersifat asam. Jadi asam amino itu kan macam-macam, ada dua. Ada yang mempunyai gugus aromatik, ada yang bersifat asam. Nah, kalau asam amino ini berhubungan melalui ikatan peptida, nah biasanya ikatan peptida yang paling ampuh untuk memutus, biasanya enzim yang paling ampuh untuk memutus ikatan peptida dari jenis asam amino ini itu adalah pepsin. Ini maksudnya. Kemudian tripsin itu juga kalau di sana ada arginin dan lisin itu paling canggih, dia langsung dia putus, ini arginin dan lisinnya lepas. Sedangkan tripsin, kemotripsin itu untuk memutus hubungan asam amino, ikatan antara asam amino triptofan, penilalanin, tirosin, dan leusin. Sedangkan elastase itu alanin, grisin, dan serin. Kemudian untuk karboksipeptidase itu ya seperti tadi, asam amino apa yang COH-nya bebas, nah itu yang dia putus. Jadi dia memutusnya dari tepi. Ya. Selanjutnya ini ada lagi sekresi dari brush border. Brush border itu bagian epitel. Ya, ini ada aminopeptidase. Nah, aminopeptidase berbeda dengan karboksipeptidase. Kalau karboksipeptidase itu memutus ikatan peptida yang asam amino bebasnya itu COH-nya bebas. Tapi kalau yang ini, yang gugus amino NH3-nya tadi bebas, maka dia akan diputus dari tepi asam amino yang punya gugus amino bebas. Berikutnya, ini sama seperti tadi ya, cuma di sini ditulis dijadikan gambaran, terserah nanti Anda mau menghafal, lebih mudah menghafal, memahami slide yang tadi atau yang ini. Ini sama untuk usus. Untuk lambung itu karboksil protease.
Kemudian sedangkan untuk pankreas ini serine protease. Kemudian absorpsi sekarang di saluran cerna. Absorpsinya ini Anda lihat yang di sebelah kiri ya. Yang kuning ini lumen, bayangkan lumen usus, sedangkan yang ini itu adalah epitel usus, sel epitel dari usus. Ini protein dicerna oleh peptidase, enzim dari gaster dan pankreas. Nanti protein yang panjang itu protein dengan rantai primer, dengan struktur primer, jadi dia panjang itu sudah diputus-putus oleh enzim dari pankreas dan gaster, maka dia akan menjadi peptida yang pendek-pendek ini, oligopeptida asam amino, ada yang diuraikan menjadi asam amino tunggal, ada yang masih dalam bentuk peptida. AA itu amino acid N, jadi amino acidnya masih bergabung-gabung jadi satu, namanya oligopeptida. Ya, nanti oligopeptida ini di sini kalau oligopeptidanya itu terdiri dari 4 asam amino, N-nya 4, amino asidnya ada 4 atau ada 3, maka oleh peptidase dari brush border tadi, dari epitel saluran cerna tadi, ini kan ada peptidase enzim, ini akan diuraikan, dipotong ikatan peptidanya menjadi asam amino bebas atau menjadi asam amino 3. Kalau ini 4, kalau dipotong 1 kan jadi asam amino 3. Nah, peptida terbesar yang bisa masuk ke diabsorpsi, jadi masuk ke sel epitel, jadi ke sitoplasma dari epitel saluran cerna, itu adalah peptida yang ukurannya terdiri dari 3 asam amino. Baru dia bisa masuk di sini. Tadi kan ini 4 atau 5 atau terserah ya. Tapi yang paling besar itu adalah 4 yang bisa diuraikan oleh peptidase brush border. Nah, nanti satu asam aminonya dilepas. Asam aminonya dilepas lewat mana? Lewat sini. Ikuti kursor saya lewat sini, ya masuk. Ya. Tapi yang asam aminonya masih terdiri dari 3, jadi peptida terdiri dari 3 asam amino, itu yang paling besar yang bisa masuk, bisa diabsorpsi oleh sel usus. Nah, masuknya peptida tadi ke dalam sitoplasma itu disertai dengan hidrogen. Kemudian yang asam amino yang dari 3 ini bisa diuraikan lebih kecil lagi menjadi asam amino yang lebih pendek. 2 asam amino. 2 asam amino ini, peptida yang terdiri dari 2 asam amino ini masuk juga, masih bisa diabsorpsi, masuk ke sitosol dari enterosit. Masuknya juga disertai dengan hidrogen. Nah, kalau asam amino yang biasa, asam amino tunggal itu masuk ke enterosit, tapi dia tidak disertai oleh hidrogen, dia disertai oleh natrium. Nah, asam amino tunggal itu akan dikeluarkan menuju pembuluh darah. Dari sini ke pembuluh darah dari vena mesenterika superior. Nanti dia akan masuk ke vena porta. Nah, kemudian asam amino peptida yang terdiri 3 asam amino dan 2 asam amino tadi setelah ada di enterosit diapakan? Di sitoplasma enterosit itu ternyata ada juga peptidase yang enzim yang bisa menguraikan
tripeptida atau dipeptida ini menjadi asam-asam amino tunggal. Nanti setelah menjadi asam amino tunggal, ini yang tripeptida tadi masuk keluar ke arah vena mesenterika. Ini juga keluar ke pembuluh darah ke arah vena mesenterika menuju vena porta. Ini absorpsinya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini bagaimana? Yang di sebelah kanan ini itu adalah cerita mengenai asam amino. Itu tadi asam amino tunggal, maksudnya itu tadi masuk ke dalam sel enterus itu harus disertai natrium. Nah, kalau natrium masuk, natrium itu letaknya harus di ekstraseluler, tidak boleh dia di intraseluler. Untuk itu, sel punya mekanisme khusus untuk mengeluarkan Na yang dibawa masuk bersama-sama asam amino tunggal tadi, yaitu dengan cara memasukkan kalium yang ada di ekstraseluler menuju ke intraseluler. Jadi tukar Na-nya keluar, tapi kaliumnya masuk. Dan ini merupakan aktif transport yang memerlukan ATP. Sedangkan di sini ada natrium cotransporter, itu maksudnya ya natrium itu harus masuk dulu bersama-sama dengan asam amino. Jadi kalau natrium ini rendah di ekstraseluler dari sel enterosit, maka asam amino itu tidak akan bisa masuk ke dalam sel enterosit. Selanjutnya, penjelasan slide 28. Ya, baik saudara. Pili atau saluran cerna. Asam amino melalui aliran darah menuju hepar, melalui vena porta. Ini saudara ada apa namanya? Ada fili-fili ususnya. Kemudian bagaimana dia masuk ke vena porta. Di ini fili usus. Ini ada arteri, ada vena, tapi dia akan masuk ke vena. Nanti venanya ini akan vena mesenterika, dari vena mesenterika masuk ke vena porta. Sedangkan yang di sini ini adalah lateral, ductus lateral, ini untuk aliran limfe. Jadi ini tadi ini makanan ya, makanan dia akan masuk ke vena porta. Kemudian ini pembuluh darah limfe, ini juga masuk ke vena porta. Nah, ini pembuluh darah mesenterika superior, vena mesenterika superior, nanti dari sana masuk ke vena porta. Sedangkan dari kolon itu juga akan masuk ke sini. Maaf, yang ini yang arteri ya. Bukan sama-sama venanya, tapi dia masuk ke vena porta juga. Dari vena mesenterica inferior yang berasal dari kolon. Nah, ini akan membawa ion-ion dan sebagainya dan air menuju vena porta. Sedangkan yang untuk usus halus itu khusus menggunakan vena mesenterica superior menuju ke vena porta. Ini adalah 20 jenis asam amino. Non-polar, polar, dan yang bermuatan. Kemudian yang di sini yang bersifat asam, ungu ini, kemudian yang bersifat basa, hijau. Asam amino transport di dalam darah, jadi setelah dia berasal dari usus, masuk ke fili, kemudian menuju ke vena mesenterica. Nah, itu di dalam darah dia dilepas sebagai asam amino biasa atau ada transportnya. Ternyata ada transportnya, saudara. Untuk asam amino netral, sudah ada ya asam amino netral yang mana?
yang di ini apa namanya, transport sistemnya netral asam amino, itu ya yang ditransportasi ya asam-asam amino yang netral nih. Kemudian yang transport sistemnya di basic asam amino yang ditransportasi ya asam-asam amino yang mempunyai dua gugus amino. Selanjutnya transport sistem di karboksilik amino acid itu ada dua saja. Yang ditransportasi adalah asam amino glutamat dan aspartat. Ini adalah asam amino yang mempunyai dua gugus karboksilik. Kemudian untuk glisin, prolin, dan hidroksiprolin itu transport sistemnya adalah glisin dan amino acid. Jadi namanya tidak ada, mereka hanya menyebutkan transport sistemnya ini. Jadi rupanya transport sistemnya itu ada 4 tergantung jenisnya asam amino apa. Nah, kemudian yang di sebelah kanan sendiri itu adalah kelainan-kelainan jika transport sistem itu tidak ada. Transport asam amino antar organ. Yang di sebelah kanan itu adalah pertukaran asam amino antar organ after feeding, setelah dia makan. Jadi Anda lihat di tengah ini adalah usus. Kemudian panahnya hitam ya, melalui sirkulasi portal menuju ke liver. Nah, biasanya asam-asam amino yang ini dari makanan kita itu 20% itu terdiri dari branched chain amino acid. Branched chain amino acid, leusin, isoleusin, valin, 3 itu. Kemudian dari liver 60% dari branched chain amino acid yang ada di liver, jadi leusin, isoleusin, valin itu akan diangkut ke otot, dipergunakan untuk kinerja otot. Kemudian otot itu akan mengirim alanin menuju ke liver. Kemudian otot juga akan mengirim valin menuju hepar. Sebaliknya, otot juga akan mengirim glutamin menuju ginjal dan menuju ke usus sendiri. Tapi bukan di lumennya loh ya, di otot-otot ususnya. Kemudian oleh ginjal sendiri bisa mengirim alanin untuk liver. Nah, ini pahami dulu. Transport dari asam amino antar organ itu bentuknya seperti ini. Jadi yang bisa mengalami transportasi itu adalah branched chain amino acid, kemudian alanin, glutamin, valin, dan alanin. 3 itu. Branched chain amino acid kan 3. Valin, isoleusin, leusin. Alanin, valin, dan glutamin. Jadi ada berapa? Valin, isoleusin, leusin, alanin, glutamin. Ada 5 jenis itu saja asam amino yang bisa beredar di tubuh kita setelah makan. Nah, kemudian interorgan exchange of amino acid ini setelah diabsorpsi bagaimana? Kalau tadi setelah makan, nah, kalau ini istilahnya setelah makan ya sama saja, tapi ini kan setelah diabsorpsi sama saja ya. Setelah makan kan sudah diabsorpsi, tapi kalau di sini jadi gambarnya lebih diabsorpsi berarti dia sudah lewat dari usus. Ini sudah tidak ada nih, kan sudah diabsorpsi semua. Ini, nah setelah itu apa yang terjadi? Biasanya terjadi pada saat puasa. Kalau kita sudah tidak makan apa-apa adalah jadi antara 2 waktu makan. Sini Anda lihat otot itu akan
mengirim valin ke otak. Jadi rupanya asam amino valin itu sangat baik untuk otak ya. Kemudian mengirim glutamin ke ginjal. Kemudian oleh ginjal nanti ada pengeluaran NH3 ya. Katabolisme dari protein itu memang diuraikan menjadi asam amino. Menjadi amonia. Nah, kemudian ginjal itu akan mengirimkan serin menuju hepar, juga mengirimkan alanin menuju hepar. Kemudian glutamin dikirim ke usus. Maksudnya ke saluran cerna yang sel-sel dari saluran cerna. Ini untuk metabolisme sel-sel saluran cerna. Saluran cerna memang untuk mencerna, tapi sel-selnya sendiri kan membutuhkan energi untuk supaya dia bisa melakukan fungsinya. Nah, kemudian setelah itu hasilnya dia akan mengirimkan alanin atau bisa mengirimkan alaninnya menuju liver. Nah, di liver ini diapakan? Semuanya itu nanti akan dirubah menjadi glukose untuk dipergunakan energi atau dikeluarkan dalam bentuk urea. Jadi perubahan asam amino itu menjadi gluconeogenesis. Selanjutnya, ini mengenai siklus glukosa alanin. Jadi cerita tentang ada apa itu tadi alanin masuk ke sana. Apa alanin dikirim oleh ginjal ke hepar, kemudian otot mengirim alanin. Nah, yang saya ceritakan ini satu saja adalah siklus glukosa alanin, yaitu bagaimana otot dengan hepar itu berhubungan melalui alanin ini. Ini ceritanya di sini. Otot itu perlu glukosa untuk untuk energi. Glukosanya ini berasal dari liver. Nanti glukosa ini oleh otot akan dibuat ATP melalui proses glikolisis. Nah, ini dihasilkan ATP. Nah, proses glikolisis dari glukosa tadi akan menjadi pirufat. Nah, pirufat ini itu akan menangkap NH3. NH3 ini adalah gugus dari di metabolisme, masih ingat? Ini adalah sisa-sisa dari metabolisme asam amino. Asam amino kalau di metabolisme kan gugus NH2-nya dilepas karena gugus NH2 ini merugikan. Yang dipergunakan untuk menghasilkan energi kan kerangka karbon dari asam amino. Nah, hasil sisa dari asam amino ini yang merugikan ini akan ditangkap oleh pirufat tadi, yang merupakan hasil akhir dari reaksi glikolisis. Nah, nanti ikatannya ini akan menjadi alanin, suatu asam amino. Nah, seperti Anda ketahui tadi slide sebelumnya, alanin adalah asam amino yang bebas berjalan bebas di aliran sistemik, maka alanin ini akan dikirim ke hepar. Di hepar dia akan melepaskan NH3-nya tadi. Nah, dia akan bisa kembali menjadi pirufat. Nanti di pirufat melalui proses gluconeogenesis dia akan dirubah menjadi glukosa lagi di hepar. Sedangkan NH3-nya tadi yang di bawah itu akan masuk ke urea. Urea akan akan dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Ya, jadi itu ceritanya kenapa dari otot tadi kirim alanin ke hepar. Kemudian di sini ada katabolisme dari asam amino. Ringkasannya saja ya, Anda kan sudah ada di metabolisme tingkat 1. Di sini intraseluler protein, kemudian diuraikan menjadi asam amino, deuteroprotein, dan seterusnya masuk ke citric acid menjadi
ATP atau CO2. Kemudian citric acid ini bisa berhubungan melalui urea cycle, melalui oksaloasetat dan fumarat ini dari siklus ini, ya. Dan dari sini nanti siklus urea ini akan membuang atau mengekskresi hasil akhir dari NH2, dari asam amino yang berupa NH2 tadi. Selanjutnya transport amonia ini alfa amino acid transaminasi alfa ketoasidnya, alfa amino acid itu akan memberikan gugus aminonya ke alfa ketoglutarat, asam amino asidnya menjadi alfa ketoasid, alfa ketoglutaratnya menjadi glutamat. Nanti glutamat ini oleh L-glutamin, glutamin ini adalah glutamat yang mempunyai satu NH2 lagi. Oleh glutamin ini akan menyerahkan ini ke glutamat, glutaminase menjadi glutamat. Nanti NH2-nya yang bebas itu akan masuk ke siklus urea. Sedangkan glutamat yang NH2-nya dilepas itu akan kembali menjadi alfa ketoglutarat melalui reaksi oksidatif deoksimasi. Dan nanti NH3 ini akan dikeluarkan melalui siklus urea. Jadi ini alirannya dari sini. Anda akan lihat tadi kan ada glutamin. Ingat, glutamin dari otot yang dikirim ke usus dan dikirim ke ginjal. Untuk apa itu glutamin? Glutamin ini membawa NH3 atau NH2 yang berasal dari asam-asam amino yang akan dibuat energi. Dan nanti NH3 yang akan dibuang tadi ini, glutamin ini akan menyerahkannya ke siklus urea. Nah, glutamin yang kelebihan NH3-nya hilang tadi akan kembali lagi menjadi glutamat. Ya, ini siklus ureanya. Ya. Siklus urea ini ada di metabolisme pastinya ya. Di kelas 1 sudah. Jadi ada mitokondria dari sel ginjal, kemudian ada bikarbonat ini ada NH4 dan seterusnya. Segera Anda tinggal mengulangi lagi ini ya. Jadi yang penting di sini adalah glutamin fosfat sintetase 1 menjadi karbamoil fosfat. Nanti di sini akan terbentuk sitrulin akan keluar ke ekstraseluler, dirubah menjadi ornitin. Perubahan sitrulin menjadi ornitin itu salah satunya akan menghasilkan urea. Nanti ornitinnya akan masuk kembali ke dalam mitokondria. Sekarang katabolisme rangka karbon asam amino. Ini amino acid strukturnya ini yang nanti dibuang untuk kemudian dibawa ke siklus urea, sedangkan ini nanti masuk siklus Krebs. Katabolisme rangka karbon ini sudah ya, sudah ada di apa namanya di MN. Di sini kerangka karbon dari asam amino itu akan masuk siklus Krebs melalui beberapa cara, yaitu melalui pirufat asam aminonya ini, melalui astiil-CoA asam amino juga ini, kemudian arginin, prolin, histidin, dan glutamin itu akan dirubah menjadi glutamat dulu, baru dia masuk menjadi alfa ketoglutarat
demikian seterusnya. Nah, sekarang asam nukleat. Nah, saudara, asam nukleat ini strukturnya. Nukleotida itu adalah ini. Fosfat, ada fosfat, ada sugar ribosa, dan ada basa. Pokoknya kalau ada fosfat namanya nukleotida. Nah, kalau fosfatnya tidak ada, itu namanya nukleosida. Jadi nukleosida itu terdiri dari basa dan ribosa saja. Kalau dia ditambah fosfat, dia menjadi nukleotida. Tidak peduli fosfatnya 1, 2, atau 3, pokoknya asal ada ikatan fosfat pada sudah diberi nama nukleotida. Jadi kalau fosfatnya 1, biasanya menyebutnya, ada beberapa buku yang menyebutkannya sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, nukleosida trifosfat. Nah, kalau fosfatnya tidak ada, namanya nukleosida saja. Jadi asam nukleat itu adalah monomer dari nukleotida. Maaf. Nukleotida itu bukan asam nukleat, maaf ya. Nukleotida itu adalah monomer dari asam nukleat. Jadi bukan ini loh asam nukleat. Ini nukleotida. Ini adalah bagian tunggal atau bagian terkecil dari rangkaian asam nukleat. Makanya di sini tulis merupakan polimer dari nukleotida. Kelebihan dari. Berikutnya, ini adalah rangkaian dari nukleotida asam nukleat. Hanya untuk memberitahu bagaimana mereka tersusun satu demi satu. Berikutnya, komponen asam nukleat, DNA, timin, DNA dan RNA, itu adenin, guanin, dan sitosin, sedangkan RNA itu urasil. Jadi urasil khusus untuk RNA, timin khusus untuk DNA, sedangkan adenin, guanin, dan sitosin itu untuk DNA dan RNA. Tiga-tiganya untuk asam nukleat itu mempunyai ada ribosa untuk RNA, deoksiribosa untuk DNA, sedangkan fosfat untuk DNA dan RNA. Ini asam nukleat penamaannya seperti tadi, tata nama sama. Nah, kemudian bagaimana pencernaannya? Pencernaannya adalah nukleoprotein. Apa yang dimaksud dengan nukleoprotein? Saudara, di dalam makanan kita, semua, Anda makan daging misalnya, sel daging itu selalu ada intinya. Jadi Anda selalu makan asam nukleat di situ. Nah, karena itu nukleat itu pasti terikat pada protein. Meskipun mereka senyawa yang berbeda karena dia ada di inti. Nah, yang begitu itu namanya nukleoprotein. Nah, setelah dia masuk ke gaster, protein yang melekat pada nukleatnya itu akan diuraikan seperti tadi, didenaturasi oleh HCl. Nah, karena dia didenaturasi oleh HCl, maka struktur primer dan struktur sekundernya hilang. Jadi struktur tersier dan struktur sekundernya hilang, tinggal struktur primer. Nah, kalau tidak struktur primer, nanti proteinnya itu akan diuraikan oleh pepsin, ya, di gaster. Nah, kalau sudah begitu, maka nukleat ini akan terbebas dari proteinnya. Yang terbebas, dia menjadi asam nukleat. Jadi asam nukleat ini akan diuraikan menjadi nukleotida-nukleotidanya. Masih ingat tadi
nukleotida terdiri dari ribosa, kemudian basa, dan fosfat. Nah, itu asam nukleat itu akan terpotong-potong menjadi nukleotida dan nukleotida. Nah, kemudian nukleotida ini fosfatnya akan dihilangkan. Kalau fosfatnya akan diputus oleh enzim tertentu, yaitu fosfatase. Nah, kalau fosfatnya itu diputus, maka dia akan menjadi nukleosida. Ini fosfatnya sudah hilang, jadi nukleosida. Nukleosida terdiri dari ribosa dan basa. Dan kemudian nukleosida yang terdiri dari ribosa dan basa-basa purin tadi, basa purin adenin tadi yang akan diuraikan lagi oleh nukleosidase yang menjadi basa-basa purinnya. Nah, nanti di situ yang akan diabsorpsi lagi oleh usus, tidak untuk dimakan, tapi tidak untuk diuraikan menjadi energi, tapi untuk dibentuk lagi menjadi asam nukleat di dalam tubuh. Nah, nucleic acid dissociation ini ya, pepsin, dan ini sudah saya ceritakan tadi. Jadi pepsin dipergunakan untuk menguraikan protein yang melekat pada nukleat tadi. Kalau proteinnya sudah terurai menjadi asam amino, sudah diabsorpsi, dan selanjutnya asam nukleatnya diuraikan lagi oleh enzim-enzim tertentu, dan enzim-enzimnya itu dihasilkan oleh di sini nukleotidase itu oleh enzim dari pankreas. Nah, ini ada pankreas dan ada usus. Baik, ini mudah bisa dipelajari sendiri ya. Baik, saudara, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Ya, baik. Nanti saya kirim ya, saudara. Ini ada beberapa bagian yang ada narasinya.